malam hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Persekutuan Kompare GKI Kabangan. Adapun tema yang hendak kita pelajari pada saat ini adalah kalah dan menang sama indahnya. Diambilkan dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Berbicara tema kalah dan menang sama indahnya, bagi beberapa orang yang mempunyai pemikiran yang positif, hal ini bisa terlaksana, hal ini bisa dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tetapi bagi mereka yang mempunyai pemikiran yang negatif, tentunya agak sulit untuk menerima hal tersebut. Menang identik dengan kebahagiaan, segala sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Tetapi kalah identik dengan penderitaan, kesedihan, segala sesuatu yang bersifat tidak baik. Padahal di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita mengejar kesenangan hidup. Berarti secara tidak langsung kita diharapkan menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Tetapi melalui renungan pada malam hari ini kita diingatkan bahwa menang maupun kalah itu sama indahnya. Melalui perikop yang nanti akan kita baca bersama-sama, kita belajar untuk memahami hal tersebut. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada petang malam hari ini kami menghadap kepadamu. Kami ucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Pada saat ini kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan memampukan kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud Engkau di dalam renungan pada petang malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan tema yang tadi kita pelajari bersama-sama, yaitu menang dan kalah sama indahnya, kita akan baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Tetapi saya tidak baca semuanya, saya akan bacakan beberapa ayat, tapi tidak mengubah alur cerita dari perikop ini. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikop Abram dan Lot berpisah. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kata kunci bagi kita, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Kata kunci, seperti taman Tuhan. Negeri tanah seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-temanku semuanya, melalui perikop ini kita akan belajar bagaimana kita memahami bahwa kalah dan menang itu sama indahnya. Tentunya dengan pemikiran yang positif. Kalau kita melihat bacaan yang tadi kita baca, tentunya ketika para gembala kedua belah pihak itu saling bertengkar, Abram dan Lot ketika bertemu dan berbicara, tentunya Abram mempunyai hak untuk memilih terlebih dahulu karena dia adalah yang paling tua. Sedangkan Lot hanya keponakan dan pada saat itu hanya ikut bersama-sama dengan Abram dalam perjalanan. Tetapi Abram memberikan pilihan pertama itu kepada keponakannya, yaitu Lot, untuk memilihnya. Dan Lot memandang bahwa lembah Yordan sangat baik, banyak airnya, yang dikatakan tadi seperti taman Tuhan. Sungguh kondisi yang sangat menyenangkan, kondisi yang sangat membahagiakan. Tentunya untuk domba-domba dari milik kepunyaan Lot karena makanan cukup melimpah di sana. Tetapi Abram memberikan pilihan itu kepada Lot karena alasan bahwa kita ini kerabat. Tadi dikatakan bahwa Abram juga mengatakan tidak baik kalau gembalamu dan gembalaku bertengkar karena ini adalah kerabat. Abram memilih unsur kekerabatannya sehingga merelakan hak pilihnya untuk menentukan tanah terlebih dahulu. Kebaikan Abraham ini bisa kita contoh di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada dua hal. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah yang pertama bahwa kita bisa menyontoh Abraham kebaikan hatinya. Dia tidak menggunakan egonya untuk menentukan pilihan yang pertama, tetapi menyerahkan semuanya itu kepada Lot, keponakannya. Yang kedua, kita juga belajar bahwa kebaikan umat Tuhan ketika dia melakukan perbuatan baik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membalas kebaikan itu. Seperti pada ayat-ayat yang terakhir, ayat 15 dan ayat 17, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Pada saat itu Abram tidak memiliki lembah Yordan karena itu sudah dipilih oleh Lot. Tetapi Tuhan memberikan tanah yang lebih luas kepada Abram karena kebaikannya. Ayat 17, bersiaplah, jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram diberikan kesempatan oleh Allah untuk melewati negeri itu. Dan negeri itu menjadi kepunyaan Abram yang sudah diberikan Allah kepada dia. Teman-temanku semuanya, cerita ini cukup singkat tetapi mengandung pengertian yang luar biasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kalah atau menang itu sama indahnya. Di dalam pepatah Jawa atau unen-unen basa Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake. Kalau dalam bahasa Indonesia, meraih kemenangan tanpa merendahkan lawannya. Kurang lebih seperti itu.
Orang-orang Jawa atau pendahulu-pendahulu kita, orang Jawa sudah dari dulu juga memiliki konsep seperti itu. Ketika mereka mengalahkan lawannya tanpa merendahkan lawannya. Ini bertujuan untuk diri sendiri. Maksudnya ketika melakukan hal itu sebenarnya bukan semata-mata untuk memenangkan buat dirinya sendiri, tetapi juga kemenangan itu juga diraih oleh lawannya. Karena apa? Ketika sudah bisa memenangkan orang lain dan orang lain itu tidak merasa dikalahkan, tidak merasa direndahkan, otomatis orang yang kalah itu juga akan menghargai kita, menghargai orang yang memenangkan sesuatu tersebut, sehingga hubungan keduanya tidak pecah, tidak retak maupun tidak patah, tetapi masih terus berlanjut dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal win-win solution, di mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dengan sesuatu hal. Tetapi kalau kita juga boleh pelajari, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, terutama untuk kalian para pemuda remaja, di mana usia kalian masih muda, tentunya emosi masih tinggi, penguasaan diri belumlah semantap ketika sudah menginjak dewasa. Hal ini apakah masih bisa dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari? Emosi yang tinggi seringkali bisa menguasai pribadi maupun kehidupan kita. Tetapi yakinlah teman-teman semuanya, kalau kita boleh melihat atau boleh belajar dari peru kita pada petang malam hari ini, renungan kita kali ini, kita bisa menyadari bahwa kalau kita berpikiran secara positif, hal itu bisa terjadi. Melalui pengalaman-pengalaman iman yang teman-teman rasakan, teman-teman alami, baik melalui cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Alkitab, maupun kehidupan teman-teman semuanya hari lepas hari, bisa menguatkan iman teman-teman semuanya, bahwa kalah dan menang itu sama indahnya, dan itu bisa diterima oleh akal sehat oleh teman-temanku semuanya. Biarlah melalui renungan kita yang singkat ini, kita bisa belajar bahwa kalah maupun menang sama indahnya, sehingga kehidupan kita tetap berjalan dengan baik bagi pemenang maupun bagi yang kalah. Hubungan masih berjalan dengan baik tanpa retak maupun patah. Demikianlah teman-temanku semuanya, renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas renungan yang boleh kami dengarkan pada petang malam hari ini. Tidak hanya kami dengarkan, tapi kami boleh belajar akan kisah dari Bapak Abraham yang memberikan kebaikan hatinya kepada keponakannya Lot untuk memilih ladang gembalaan bagi domba-dombanya. Melalui kebaikannya, Tuhan melihat bahwa sesuatu hal yang dilakukan oleh Abraham itu baik, sehingga Abraham diberikan segala sesuatu yang lebih melebihi apa yang dibayangkan. Bapak, biarlah kisah Abraham ini boleh kami contoh, boleh kami teladani di dalam kehidupan kami, khususnya kami yang masih muda ini, dalam mengambil keputusan ketika kami harus diperhadapkan dengan dua hal yang harus kami alami. Ketika kami boleh memenangkan akan hal tersebut, tetapi kami juga tidak merendahkan kepada orang yang kami kalahkan, sehingga kehidupan kami ke depannya boleh semakin baik, menjaga relasi biarpun kalah menang telah terjadi.
menang sama indahnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti akan hal tersebut di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui putramu yang tunggal dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat melewati kehidupan kalian masing-masing. Semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin.